One, two, one, two, three, four. Pernah nggak sih kamu merasa bahwa hidup ini seperti arena tanpa aba-aba, tempat kita terus dipaksa untuk bertarung, bukan demi kemenangan atau pujian, melainkan semata-mata agar kita tidak jatuh dan hilang di telan keadaan. Perasaan itulah yang langsung menyambut kita saat Windbreaker Season 2 membuka ceritanya. Tidak ada janji kejayaan yang manis, tidak ada mimpi besar yang dibungkus cahaya terang. Yang ada hanyalah luka-luka lama, bekas benturan, penyesalan, dan emosi yang belum pernah benar-benar diberi waktu untuk sembuh. Windbreaker sejak awal memang bukan sekadar anime tentang anak-anak berandalan yang gemar berkelahi. Di balik setiap tinju yang terayun, ada kegelisahan, ada kesepian, dan ada keinginan sederhana untuk diakui keberadaannya. Mereka bukan bertarung karena ingin ditakuti, melainkan karena dunia yang menjadikan mereka sebagai dewa pelindung. Windbreaker membawa kita ke Furin High School, sebuah sekolah yang namanya tidak pernah dikenal karena nilai akademik, piala kejuaraan, atau prestasi yang bisa dibanggakan di atas kertas. Furin dikenal karena satu hal, kekuatan para siswanya. Di tempat ini, tinju lebih sering berbicara daripada kata-kata, dan reputasi dibangun dari keberanian untuk berdiri di garis depan. Kota tempat Furin berdiri bukanlah kota yang damai. Kekerasan bukan sesuatu yang mengejutkan, melainkan bagian dari keseharian yang tidak bisa dihindari. Namun, Windbreaker dengan cepat membalik ekspektasi kita. Para berandalan yang seharusnya menjadi sumber masalah justru tampil sebagai perisai terakhir bagi warga kota. Mereka menjaga toko-toko kecil, melindungi orang-orang lemah, dan berdiri di antara kekacauan dan ketakutan. Mereka tidak bertarung demi gelar, bukan pula untuk mencari ketenaran atau rasa hormat kosong. Setiap perkelahian lahir dari satu tujuan sederhana, melindungi mereka yang tidak punya siapa-siapa untuk bergantung. Di balik seragam kusut dan wajah penuh luka, ada rasa tanggung jawab yang tidak pernah mereka ucapkan dengan lantang. Memasuki season 2, dunia Windbreaker terasa semakin luas dan kompleks. Cerita tidak lagi hanya berputar di sekitar Furin. Kita diperlihatkan bahwa di luar sana masih banyak kelompok lain dengan konflik, dendam, dan luka masa lalu yang belum terselesaikan. Semua itu menunggu saat yang tepat untuk meledak, mengancam keseimbangan yang selama ini dijaga dengan susah payah. Sang tokoh utama Haruka Sakura bukanlah tipe protagonis yang langsung membuat kita merasa nyaman. Ia tidak ramah, tidak banyak bicara, dan hampir selalu memasang jarak dengan siapapun yang mencoba mendekatinya. Tatapannya dingin, sikapnya kaku, dan reaksinya seringkali terasa kasar. Sejak awal, Sakura terlihat seperti seseorang yang terbiasa berdiri sendirian dan memilih kesendirian itu sebagai bentuk perlindungan diri. Namun, di Windbreaker Season 2, lapisan luar itu perlahan mulai terkelupas. Kita mulai melihat bahwa sikap dingin Sakura bukanlah bentuk kesombongan atau keinginan untuk terlihat kuat. Itu adalah hasil dari luka-luka lama, dari pengalaman hidup yang mengajarkannya bahwa bergantung pada orang lain hanya akan berakhir pada kekecewaan. Dunia telah berulang kali menunjukkan padanya bahwa kehangatan bisa menjadi sesuatu yang rapuh dan mudah direnggut. Sakura tidak pernah bermimpi menjadi pahlawan. Ia tidak bertarung demi pujian, kehormatan, atau pengakuan dari siapapun. Pertarungan baginya adalah satu-satunya bahasa yang ia pahami. Saat kata-kata terasa tidak cukup, tinju menjadi cara untuk mengekspresikan kemarahan, kebingungan, dan ketakutan yang ia simpan terlalu lama. Setiap pukulan yang ia lepaskan bukan sekadar serangan, melainkan teriakan yang tidak pernah terdengar. Setiap luka yang ia terima adalah pengingat bahwa ia masih ada, masih bernafas, dan masih bertahan. Seiring berjalannya cerita, dinding tebal yang dibangun Sakura mulai menunjukkan retakan. Kehadiran orang-orang di sekitarnya yang tetap bertahan meski ia terus menolak, perlahan memaksanya menghadapi kenyataan yang selama ini ia hindari, bahwa tidak semua orang akan meninggalkannya. Terdapat ikatan yang tidak menuntut apapun selain kejujuran dan keberanian untuk membuka diri. Disinilah Windbreaker terasa begitu manusiawi. Perjalanan Sakura bukan tentang menjadi lebih kuat secara fisik, karena kekuatan itu sudah ia miliki sejak awal.
Perjalanan ini adalah tentang belajar menerima keberadaan orang lain, tentang memahami bahwa berdiri bersama tidak selalu berarti menjadi lemah. Windbreaker Season 2 memperlihatkan perubahan kecil, seringkali nyaris tak terlihat. Sebuah tatapan yang sedikit lebih lembut, keraguan sebelum mendorong orang pergi, dan keheningan yang syarat makna. Sakura mungkin masih bertarung, mungkin masih terluka, tetapi kini ia tidak lagi sepenuhnya sendirian. Dan justru disitulah kekuatan terbesarnya mulai tumbuh. Di Windbreaker Season 2, pertarungan tidak pernah hadir sebagai pengisi waktu atau sekedar tontonan aksi. Setiap konflik terasa memiliki bobot, seolah setiap pukulan membawa cerita dan emosi yang sudah lama terpendam. Tidak ada perkelahian yang terjadi tanpa alasan. Selalu ada latar belakang, selalu ada sesuatu yang mendorong karakter-karakternya untuk mengangkat tinju dan melangkah ke garis depan. Kemarahan menjadi emosi yang paling sering terlihat, namun bukan kemarahan yang sederhana. Ini adalah kemarahan yang lahir dari rasa tidak dimengerti, dari penolakan, dan dari masa lalu yang terus menghantui. Banyak karakter di Windbreaker bertarung bukan karena mereka ingin menyakiti orang lain, tetapi karena mereka tidak tahu bagaimana cara menghadapi perasaan mereka sendiri. Masa lalu yang penuh luka, rasa bersalah yang terpendam, dan harga diri yang terus terinjak menjadi bahan bakar setiap konflik yang meledak. Yang membuat pertarungan di Season 2 terasa begitu kuat adalah bagaimana anime ini menempatkan emosi di garis depan. Tinju-tinju yang beradu bukan sekedar adu kekuatan fisik atau teknik bertarung. Setiap ayunan tangan adalah bentuk komunikasi, luapan perasaan yang tidak pernah mendapatkan ruang untuk diucapkan dengan kata-kata. Dalam dunia Windbreaker, diam seringkali lebih menyakitkan daripada teriakan, dan pertarungan menjadi satu-satunya cara untuk didengar. Bahkan saat satu pihak akhirnya berdiri sebagai pemenang, tidak pernah ada rasa kemenangan yang sepenuhnya manis. Selalu ada konsekuensi, baik secara fisik maupun emosional. Luka yang tertinggal bukan hanya di tubuh, tetapi juga di hati. Dan justru karena itulah, pertarungan di Windbreaker Season 2 seringkali menyakitkan untuk ditonton. Bukan karena brutal, melainkan karena terlalu jujur. Salah satu kekuatan terbesar Windbreaker yang semakin terasa di Season 2 adalah bagaimana anime ini membangun hubungan antar karakternya dengan begitu alami dan manusiawi. Ikatan yang terjalin di antara para anggota Bofurin tidak lahir dari janji besar atau sumpah heroik, melainkan dari pengalaman bersama, dari luka yang dibagi, ketakutan yang dipendam, dan kehadiran yang tetap bertahan di saat dunia terasa terlalu berat. Di musim kedua ini, hubungan mereka terasa semakin solid. Mereka tidak lagi sekedar berdiri berdampingan sebagai rekan bertarung, tetapi sebagai sebuah keluarga yang dipilih bukan karena ditentukan oleh darah. Dalam banyak momen, kita melihat bagaimana mereka saling menahan agar tidak jatuh terlalu dalam ke jurang kemarahan dan keputusasaan. Yang membuat hubungan ini begitu kuat adalah cara Windbreaker menyampaikannya. Anime ini tidak selalu mengandalkan dialog panjang atau adegan emosional yang berlebihan. Justru interaksi sederhana seringkali menjadi yang paling berkesan. Obrolan singkat di sela-sela konflik, candaan kecil setelah pertarungan berat, atau bahkan keheningan yang dibagi bersama mampu menyampaikan emosi yang jauh lebih dalam. Dalam diam, ada rasa saling memahami yang tidak perlu diucapkan. Season 2 juga memperlihatkan bahwa kebersamaan ini bukan tanpa tantangan. Setiap karakter membawa luka dan cara bertahan masing-masing. Ada yang sulit percaya, ada yang takut kehilangan, dan ada pula yang terbiasa memikul semuanya sendiri. Namun, perlahan ikatan di antara mereka mengajarkan bahwa kekuatan tidak selalu berarti berdiri sendirian. Kadang, kekuatan justru lahir saat seseorang berani membiarkan orang lain berada di sisinya. Windbreaker Season 2 pada dasarnya bukanlah cerita tentang siapa yang paling kuat atau siapa yang selalu menang di setiap pertarungan. Anime ini memilih jalan yang lebih manusiawi, dengan menyoroti alasan di balik setiap tinju yang terangkat dan setiap luka yang diterima. Yang dipertanyakan bukan seberapa keras seseorang bisa memukul, melainkan mengapa ia tetap memilih untuk bertarung meski tahu resikonya. Cerita ini berbicara tentang anak-anak yang tumbuh tanpa arah yang jelas, tanpa tempat pulang yang benar-benar bisa mereka sebut sebagai rumah. Mereka hidup di lingkungan yang keras, dipaksa dewasa lebih cepat, dan belajar bertahan dengan cara mereka sendiri.
Dalam kondisi seperti itu, pertarungan seringkali menjadi satu-satunya cara untuk menegaskan keberadaan diri dan melindungi apa yang tersisa. Namun seiring berjalannya season 2, Windbreaker menunjukkan bahwa rumah tidak selalu berarti tempat, melainkan orang-orang yang memilih untuk tetap tinggal. Kebersamaan, kepercayaan, dan keberanian untuk saling menjaga perlahan mengisi kekosongan yang selama ini ada. Dari sinilah pesan besarnya muncul dengan jelas. Kekuatan sejati tidak selalu terlihat dari otot atau kemenangan di medan perkelahian, tetapi dari keberanian untuk tetap berdiri, membuka diri, dan melangkah maju meski hati sudah dipenuhi luka dan ketakutan. Jika kamu sedang mencari anime yang tidak hanya menyajikan aksi brutal semata, tetapi juga menghadirkan emosi yang jujur dan terasa manusiawi, maka Windbreaker Season 2 adalah tontonan yang sangat layak untuk kamu ikuti. Anime ini tidak berhenti pada pertarungan fisik semata, melainkan mengajak penontonnya menyelami luka, kegelisahan, dan perjuangan batin para karakternya dengan cara yang perlahan namun mengena. Season 2 bukan sekedar kelanjutan dari cerita sebelumnya. Ini adalah pendalaman. Kita diajak melihat karakter-karakter yang sudah kita kenal dengan sudut pandang yang lebih dekat, lebih rapuh, dan lebih nyata. Setiap konflik membawa makna, setiap hubungan berkembang, dan setiap pertarungan terasa memiliki alasan yang kuat. Windbreaker tidak mencoba menjadi sempurna, tetapi justru jujur dengan ketidaksempurnaan itu. Bagi kamu yang menyukai cerita tentang pertumbuhan, kebersamaan, dan alasan untuk terus bertahan di tengah dunia yang keras, anime ini menawarkan pengalaman yang berkesan. Bukan hanya untuk ditonton, tetapi juga untuk dirasakan. Sekian review kali ini. Menurut kamu, apakah Windbreaker Season 2 berhasil melampaui musim pertamanya, atau justru semakin memperkuat identitas ceritanya sendiri? Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa kembali di Kamar Nonton berikutnya.